بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air, se-Nusantara, dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi di channel kita, channel yang akan memberikan informasi seputar Malaysia. Dan di video kali ini, saya ingin menginformasikan kembali tentang peraturan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia, prosedur untuk warga negara Indonesia yang akan masuk ke Malaysia. Video ini adalah sebagai konfirmasi atau update dari video sebelumnya yang saya buat, bahwa ada sedikit ketidakjelasan pada video tersebut. Pada video kali ini saya ingin memperjelas tentang prosedur untuk masuk ke Malaysia, bagaimana caranya, dan siapa saja yang boleh masuk ke Malaysia. Baik, yang pertama, sebelum ini Malaysia telah mengumumkan bahwa tidak akan memperbolehkan kedatangan dari 23 negara, termasuk salah satunya Indonesia ya. Tapi setelah itu pada tanggal 11 September kemarin, Menteri Pertahanan atau Ministry of Defense telah memberitahu bahwa ada beberapa golongan yang diberikan kelonggaran untuk bisa memasuki Malaysia. Nah, kalau di video sebelumnya kemarin mungkin masih pada bingung ya, siapa aja sih yang bisa kembali lagi masuk ke Malaysia. Nah, ini saya akan memberikan penjelasan tentang siapa aja yang bisa masuk ke Malaysia. Yang pertama, Presiden, Menteri, Duta Besar, dan staf-staf kedutaan. Jadi yang pertama itu yang ada hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Seperti yang saya tentukan tadi, Presiden, Menteri, Duta Besar, dan staf-staf kedutaan. Yang kedua, pemilik perniagaan atau CEO, Chief Executive Officer. Ini pemilik perusahaan biasanya ya, atau pengarah istilahnya. Mungkin direktur perusahaan ataupun komisaris perusahaan, intinya orang penting pada perusahaan tersebut lah yang bisa masuk ke Malaysia. Dan perusahaan tersebut terdaftar dan mempunyai kelulusan dengan Lembaga Peleburan Malaysia atau MIDA. Dan harus tinggal dan tidak boleh keluar dari Malaysia sampai 31 Desember 2020, ataupun kalau ada perubahan lainnya sampai tanggal tersebut tidak boleh keluar dari Malaysia. Itu peraturan yang kedua. Yang ketiga, pekerja profesional. Pekerja profesional ini mungkin kita bisa istilahkan dengan ekspatriat. Tapi pekerja profesional yang diizinkan pada masa pandemik ini, pada peraturan sejak tanggal 11 September kemarin, hanyalah pekerja profesional yang mana pekerjaan tersebut tidak terdapat atau kekurangan tenaga ahli di Malaysia. Misalnya, pakar pesawat tempur, mungkin teknisi pesawatnya, ataupun teknisi kapal selam, ataupun ya teknisi-teknisi yang lainnya yang tidak ada di Malaysia. Ya, intinya kerjaan Malaysia yang menentukan teknisi apa yang dibutuhkan oleh mereka yang kekurangan tenaga ahli di Malaysia ini ya. Adapun kalau tenaga ahli seperti susun bata ataupun plester ataupun konstruksi, di sini mendengar peraturan ini ternyata masih belum diperbolehkan untuk masuk ke Malaysia. Kemarin banyak yang bertanya di video saya sebelumnya, pada kolom komentar banyak yang bertanya bagaimana untuk permit atau pekerja konstruksi ataupun pembantu. Dan mohon maaf, pada peraturan sejak tanggal 11 September kemarin tidak diperbolehkan permit pekerja ataupun pembantu. Saya perjelas lagi, permit pekerja ataupun made permit juga tidak bisa masuk ke Malaysia untuk saat ini. Semoga jelas ya. Lalu yang keempat, pemegang IC merah. Pemegang IC merah diperbolehkan masuk ke Malaysia. Pemegang IC merah ini bisa disebut juga dengan Permas Tautin Tetap atau Permanent Resident di Malaysia. Dan kalau mereka sudah masuk ke Malaysia nanti, mereka sudah tidak boleh lagi keluar hingga 31 Desember 2020, atau jika ada perpanjangan lagi PKPP ini, maka tidak akan dikasih izin untuk keluar Malaysia. Jadi difikirkan kembali untuk teman-teman yang punya IC merah atau statusnya PR di luar Malaysia saat ini dan ingin kembali ke Malaysia, dipastikan kalian tidak akan keluar lagi dari Malaysia, karena kalian tidak akan dapat izin keluar Malaysia nantinya. Lalu yang kelima, pelajar.
Pelajar ini pun ada ketentuannya. Pelajar yang hanya bisa masuk ke Malaysia adalah pelajar yang sudah pernah kuliah di Malaysia 1 semester minimal. Jadi untuk yang belum pernah kuliah sekalipun atau mungkin baru selesai visa pelajarnya, student pass-nya, tidak akan dikasih izin masuk ke Malaysia. Tidak akan mendapatkan approval dari imigrasi Malaysia. Dan itu pun harus mendapatkan surat pendukung dari atau surat referensi dari universitas tempat dia kuliah. Ya. Jadi yang boleh masuk ke Malaysia saat ini adalah pelajar di semester kedua. Sorry tadi saya bilang pelajar semester 1 dan ternyata keterangannya di sini pelajar semester kedua dan ke atas. Ya benar, maksudnya pernah kuliah semester 1, sudah selesai semester 1 dan sekarang sedang semester 2. Jadi kalau dia baru masuk kuliah, baru mau mulai kuliah pada tahun ini, tidak akan diperbolehkan masuk ke Malaysia. Dan jangan lupa ada surat keterangan dari universitasnya untuk bisa masuk ke Malaysia dan mendapatkan izin dari approval of Directorate General of Immigration Malaysia. Jadi saya ulang kembali bahwa yang boleh masuk ke Malaysia yang pertama Presiden, Menteri, Duta Besar dan staf-staf kedutaan. Lalu yang kedua pemilik perniagaan. Itu seperti CEO, Chief of Executive Officer, pengarah syarikat, atau komisaris, mungkin komisaris perusahaan, yang mana kalau dia tidak ada pada perusahaan tersebut, maka perusahaannya akan jadi bermasalah, mungkin ada urusan bisnis yang harus dia datang untuk mengurusi bisnis tersebut, itu diperbolehkan. Tapi tetap harus mendapatkan izin approval dari imigrasi Malaysia ya. Dan perusahaan tersebut terdaftar pada Lembaga Pelaburan Malaysia, MIDA. Jadi nggak hanya, oh saya punya perusahaan di sini dicek, perusahaannya terdaftar tidak terdaftar, maka juga tidak akan bisa masuk. Lalu yang ketiga, saya ulangi lagi, pekerja profesional yang Malaysia sendiri kekurangan pada bidang tersebut. Misalnya, teknisi pesawat, teknisi kapal selam, dan lain-lain. Lalu yang keempat, pemegang IC merah atau PR, Permas Tautin Tetap, permanent resident. Itu boleh masuk. Kemarin ada juga yang bertanya, suami saya warga negara Malaysia, saya bisa masuk. Berdasarkan peraturan ini, pemegang IC merah dan keluarga. Jadi kemarin banyak yang bertanya, suami saya IC merah, bisa nggak saya masuk? Nah, berdasarkan peraturan ini, per tanggal 11 September kemarin, ternyata bisa. Jadi kalau suami Anda pemegang IC merah, maka ibunya dan anak-anaknya juga boleh masuk ke Malaysia dengan syarat mengajukan semua dokumen-dokumen pendukung, paspor, buku nikah mungkin, kalau ada. Terus anak juga, akta lahir anak. Karena di akta lahir anak ada nama ayah, nama ibu semua. Disertakan semuanya ya, kalau keluarganya mau kembali ke Malaysia. Kemarin karena banyak sekali pertanyaan, suami saya IC merah atau istri saya IC merah dan seterusnya. Bisa ya, bisa, silakan diurus. Dapatkan dulu approval dari imigrasi, jangan lupa. Dan ingat, kalau sudah masuk ke Malaysia, Anda tidak akan bisa lagi pulang ke Indonesia sampai 31 Desember 2020. Sampai akhir ujung dari tahun ini. Karena peraturan sebelumnya mengatakan bahwa PKPP ini akan berakhir hingga 31 Desember 2020. Jadi kalau kalian memutuskan untuk masuk ke Malaysia, dipastikan tidak akan pulang sampai akhir tahun ini. Karena kalau kalian nanti mau pulang lagi sebulan kemudian, maka tidak akan dikasih izin. Lalu yang terakhir adalah pelajar yang sudah pernah menempuh semester 1 di Malaysia. Kalau pelajar baru, tidak akan dikasih izin untuk masuk ke Malaysia. Ya, sampai di sini semoga dipahami buat teman-teman semua. A few moments later. Dan untuk urusan yang lain-lain, agar berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Immigration Malaysia saja. Jangan berhubungan dengan agen-agen yang mengaku bisa mengurus kalian untuk bisa masuk ke Malaysia, disuruh bayar sekian. Jangan ya. Karena kalian akan tertipu, rugi uang, rugi waktu, rugi dokumen, dan semuanya rugi. Karena sumber yang lain itu pasti palsu. Yang terbaru dan yang paling betul, yang paling benar informasinya adalah dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Immigration Malaysia. Baiklah teman-teman, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga mendapatkan kejelasan pada video saya yang sebelumnya, mungkin yang kurang jelas tentang permit apa aja yang boleh masuk. Dan ternyata permit tidak boleh masuk, konstruksi tidak boleh masuk, maid tidak boleh masuk, pelajar tidak boleh masuk yang baru. Kalau yang sudah semester 2 saat ini akan kuliah semester 2, baru diperbolehkan untuk masuk ke Malaysia. Sekian info dari saya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya.
Semoga dimudahkan segala urusannya dan semoga dilimpahkan rizkinya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.